setiap seruan doa kita. Dia bertindak, Dia bekerja, Dia berkarya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Mujizat pasti terjadi karena kita punya Allah yang tidak pernah berubah. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh besar kasih-Mu atas hidup kami. Engkau mengasihi kami, Engkau menjadikan kami berharga. Engkau juga selalu bekerja dalam setiap peristiwa demi peristiwa yang kami alami. Kami bersyukur karena Tuhan bekerja. Ada keajaiban, ada sesuatu yang baik yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mendengar suara-Mu lewat firman-Mu. Tuhan memberkati. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Kelegaan di dalam Tuhan. Segala persoalan, pergumulan, tantangan hidup kita hadapi. Hari demi hari, persoalan silih berganti menghampiri kehidupan kita. Kadangkala kita menangis. Kadangkala kita tidak bisa berkata apa-apa karena sesaknya persoalan yang kita hadapi. Kita menginginkan ada satu tempat di mana kita memperoleh kelegaan. Dan kelegaan hanya ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kelegaan di tengah-tengah beban yang berat memberikan kita ketenangan. Kelegaan bukan hanya memperoleh jawaban atas setiap doa kita. Dan kelegaan juga bukan hanya kita memperoleh jawaban jalan keluar atas setiap pergumulan kita. Tapi kelegaan memiliki satu arti yang sangat mendalam dalam hidup kita, yaitu ketenangan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita memperoleh ketenangan. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya dan semua orang, bahkan kepada kita pada pagi hari ini. Di dalam Matius 11 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan Yesus justru mengundang orang-orang yang berbeban berat. Tuhan Yesus justru menginginkan orang-orang yang datang kepadanya adalah orang-orang yang memiliki beban yang berat, yang memiliki persoalan yang berat, yang memiliki pergumulan yang berat. Tuhan tidak menolak orang-orang yang berbeban berat. Justru Tuhan mengundang kita ketika kita menghadapi persoalan yang berat. Ini yang luar biasa bagi kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anaknya. Tuhan justru mengundang. Marilah kepadaku. Datanglah kepada Tuhan ketika beban berat menghampiri hidupmu. Datanglah kepada Tuhan ketika persoalan, pergumulan menemui jalan buntu. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan memperoleh jawaban. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita tidak sendiri menghadapi pergumulan hidup ini. Kita juga tidak sendiri menghadapi persoalan-persoalan yang berat, persoalan-persoalan yang ringan, persoalan-persoalan yang bisa kita katakan setiap hari kita harus menghadapinya. Kita tidak sendiri. Sekecil dan seberat apapun persoalan yang kita hadapi, Tuhan mampu menolong kita. Dalam situasi yang sulit, dalam keadaan yang berat, Tuhan siap menolong kita. Inilah kehidupan orang-orang yang di dalam Kristus.
Kita berbahagia karena punya Tuhan yang siap menolong, siap mendukung, siap mendengarkan setiap seru dan doa kita. Dan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk orang-orang yang baik, justru orang-orang yang berdosa. Dia rela mati untuk orang-orang yang berdosa, supaya orang yang berdosa bisa diselamatkan. Demikian juga di tengah-tengah hidup kita, justru Tuhan menunggu kita ketika kita menghadapi persoalan pergumulan. Kita harus datang kepada Tuhan. Itulah alasannya kenapa kita harus datang kepada Tuhan. Karena Tuhan siap mendengar, Tuhan siap menjawab, Tuhan siap membuka jalan atas setiap persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu, datanglah kepada Tuhan. Hanya Dia yang memberi kelegaan kepadamu. Carilah Tuhan senantiasa. Carilah wajah-Nya selalu. Dan dengarkanlah suaranya setiap hari. Maka kita akan memperoleh ketenangan. Yohanes katakan, damai sejahtera yang Tuhan beri tidak seperti yang dunia ini berikan. Dan damai sejahtera yang Yesus berikan adalah damai sejahtera yang memberi ketenangan dan kelegaan dalam hidup kita. Kita bersyukur karena Tuhan selalu bekerja, Tuhan selalu ada, Tuhan juga selalu memberi yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan supaya kita memperoleh kelegaan dan ketenangan dalam hidup. Kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mau menerima kami, Engkau mau mendengar seruan doa kami, Engkau mau juga mendengarkan setiap keluh kesah kami. Kami tahu Bapa, banyak beban yang harus kami hadapi, banyak persoalan yang kami hadapi. Kami mohon pertolongan-Mu, biarlah Tuhan yang selalu memberi kekuatan, kelegaan, dan juga mengisi kehampaan dalam hidup kami. Sejukkanlah kami, hiburkanlah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tak usah ku takut.